Ya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita baca satu pasal ini, saya minta saudari Mary menuntun pembacaan ini dengan cepat. 2 Timotius 3, kita baca satu pasal ini, ayat 1 sampai ayat yang terakhir. 2 Timotius 3 dengan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, amin, puji Tuhan. Nah, saya beri topik atau judul khotbah saya kali ini yaitu menjadi cerdas di tengah kebodohan, ya, atau menjadi cerdas di masa kebodohan. Nah, Tuhan telah memberitahukan ya sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Nah, 2 Timotius 3 ini adalah satu pasal dari ayat yang bersifat profetik ya, yang mengandung unsur nubuatan mengenai apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, kali ini Tuhan mengingatkan kita lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya minta tisu dulu.
Jadi Tuhan mau menyampaikan mengenai apa yang akan terjadi dalam dunia ini atau di tengah-tengah manusia, tentang apa yang akan terjadi di waktu yang mendatang. Di sini disampaikan ada satu masa yang sukar. Dan masa ini bukan sebuah kesukaran karena kelaparan, bukan. Masa yang sukar ini bukan kesukaran karena gempa bumi atau lain sebagainya seperti perang, penyakit sampar. Tetapi masa ini adalah masa yang sukar, di mana kalau kita baca tadi pembacaan ayat dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ayat 2 sampai ayat yang ke-9, itu dengan baik Paulus menyampaikan ada satu masa nanti manusia itu kehilangan integritas. Nah, kalau membahas integritas ini bagi pengkhotbah itu sesuatu yang sulit, saudara. Kalau saya menyampaikan soal integritas ini sebenarnya bagi yang menyampaikan itu suatu yang sulit, karena ini berbicara mengenai kepribadian, kualitas kehidupan, berbicara moral. Saya menyampaikan bukan berarti saya sudah sempurna dalam hal integritas, tapi sedang berusaha. Tidak mudah, saudara. Nah, ada satu masa nanti manusia akan dilanda dengan krisis integritas. Dalam hal ini, kalau kita baca pembacaan ayat tadi, Paulus menyebut dengan sebutan orang yang bodoh. Orang yang tidak berintegritas, Paulus sebut dengan orang yang bodoh. Karena Paulus bilang di ayat yang ke-9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi dalam arti lain bahwa ada satu waktu, ada satu masa bahwa manusia akan dilanda dengan masa kebodohan. Bagaimana masa itu? Yaitu masa manusia mengalami degradasi moral, bahwa moralitas manusia mulai menyusut, yang ditandai dengan saudara baca di ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, ya, suka membual, ya, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama dan seterusnya. Ini keadaan, saudara. Nah, mari kita mengidentifikasi. Kita akan melihat, ya, kita harus melihat dengan kita mengamati keadaan dunia hari-hari ini salah satu bentuk sikap mewaspadai. Sikap mewaspadai, karena dengan sikap mewaspadai ini adalah satu bentuk kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Karena gejala-gejala yang akan terjadi menjelang datangnya Yesus Kristus kali yang kedua ditandai dengan keadaan-keadaan dunia yang merosot, termasuk satu masa nanti manusia mengalami masa kebodohan. Mungkin saudara bertanya, bodoh ini apa maksud bodoh? Kalau mungkin saya beri pertanyaan, sebenarnya apa tujuan
kita bersekolah. Ya. Tujuan orang bersekolah itu sebenarnya apa? Mungkin kalau saya tanya ini dan saya minta jawaban saudara beragam ya, supaya menjadi orang yang terdidik, supaya menjadi orang yang berilmu, supaya dapat mengejar cita-cita, supaya ada dasar untuk melamar pekerjaan, beragam ya. Tetapi sebenarnya ada hal yang prinsip dari saudara bersekolah, yaitu supaya saudara berpengetahuan. Yang dari tidak tahu menjadi tahu. Itu tujuan orang bersekolah. Sehingga sekolah itu adalah satu cara untuk membawa manusia keluar dari keadaan yang bodoh. Orang bodoh itu orang yang tidak berpengetahuan. Tapi ingat, ada kebodohan yang pertama karena tidak berpengetahuan. Tapi yang kedua, ada orang yang bodoh karena tidak mau tahu. Itu beda, saudara. Ya. Orang yang bodoh karena tidak berpengetahuan dengan orang yang bodoh karena tidak mau tahu. Itu sikap yang berbeda. Seorang anak kecil dengan masa pertumbuhan 1, 2, 3 tahun itu diajar, disekolahkan karena mereka tidak berpengetahuan. Yang tidak tahu makan jadi bisa makan ya. Kemudian beranjak terus umur 5 tahun, 6 tahun, yang tidak tahu membaca bisa jadi tahu membaca. Yang tidak tahu menulis jadi tahu menulis. Itu dari yang tidak tahu. Saya pernah mendengar cerita dari Gembala Batu Tanda ya. Karena Burman itu dia punya kegiatan selain seorang gembala, dia membangun sekolah di sana. Jadi sekolah yang ada di Batu Tanda itu, mulai di SD, SMP itu sebenarnya hasil rintisan dari Burman dan Sesripka. Supaya saudara tahu ya, adanya sekolah di sana, sekolah negeri itu rintisan dari Burman dan Sesripka. Sehingga pemerintah kemudian masuk membangun gedung sekolah di situ. Tapi awalnya itu rintisan. Jadi Burman Sesripka ini mengajukan proposal ke pemerintah kabupaten untuk bangun gedung sekolah. Nah, saya bisa mendengar kesaksian mereka bagaimana orang-orang yang dari gunung, yang suku-suku terasing itu kemudian ditarik turun ya. Lalu diajarkan menulis. Memang itu istilah orang bilang patah pingsil. Itu memang betul nyata, saudara. Diajar menulis pakai pensil. Baru mau taruh saja itu pensil, DP mata pensil so patah. Karena ini biasa pegang peda dan tamako ini. Ya. Begitu pegang pensil, baru mau pegang, mau taruh di buku, patah itu pensil. Mau ajar menulis ini. Nah, ini keadaan orang yang tidak tahu. Yang tidak tahu menjadi tahu. Yang artinya kebodohan karena tidak tahu, tidak berpengetahuan, diajar menjadi berpengetahuan. Tetapi ada kebodohan yang tidak mau tahu. Bukan karena tidak diajar, tetapi diajar, tapi tidak mau tahu. Paulus bilang ini di ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat kebenaran. Ini kategori orang yang bodoh juga. Diajar dan diajar,
diberitahu dan diberitahu, dididik dan dididik, namun tidak mau tahu. Ini kategori orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak mengenal pengetahuan, bukan orang yang tidak diajar, tapi orang yang diajar, orang yang mengenal pengetahuan, tapi tidak mau mengetahui. Cuek. Nah, ini masa saudara yang sulit. Dan ini menjadi tantangan bagi gereja Tuhan. Karena ada satu waktu, satu masa bahwa manusia akan dilanda dengan masa kebodohan, yang artinya manusia kehilangan moralitas. Dunia memberi definisi bodoh itu orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berpengetahuan, orang yang tidak intelek. Tapi ingat, ilmu, pengetahuan, dan intelektual akan menjadi sempurna, akan menjadi lengkap kalau disertai dengan kepribadian yang berakhlak, ya, yang beradab, yang bermoral. Buat apa pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas, keilmuan yang hebat, tapi tidak disertai dengan akhlak, dengan adab yang baik, dengan moral yang baik. Saudara tahu, orang-orang yang membuat kejahatan besar itu bukan orang-orang yang tidak sekolah. Semua orang yang berpendidikan. Orang yang korupsi besar itu orang-orang yang berpendidikan. Coba saudara lihat ya, itu bukan rahasia lagi. Kalau di gedung DPR itu ditangkap semua itu anggota-anggota dewan lalu karena korupsi. Mereka bukan orang-orang yang bodoh secara intelek. Orang-orang yang berpengetahuan. Orang-orang yang berilmu. Dengan gelar yang tinggi, pendidikan yang tinggi, sekolah mungkin sampai di luar negeri. Tapi semua keilmuan dan kepandaian itu tidak akan menjadi lengkap jika tidak disertai dengan akhlak, dengan moral yang baik. Sehingga orang yang berilmu tinggi belum tentu bisa dikategorikan sebagai orang yang cerdas. Belum tentu. Orang yang punya intelektual yang tinggi belum tentu disebut sebagai orang yang cerdas. Kecerdasan itu adalah suatu keilmuan yang dilengkapi dengan moral. Itu harus saudara perhatikan. Bukan berarti kita tidak butuh sekolah, pendidikan, butuh. Kita butuh itu. Kita sekolahkan anak tinggi-tinggi. Sampai kuliah S1, S2, S3. Tetapi itu harus sejalan dengan kecerdasan. Nah, kenapa masa ini akan dialami oleh umat manusia, masa di mana orang kehilangan integritas, masa di mana orang kehilangan moralitas. Ini karena manusia inti utama melupakan Tuhan. Saya katakan beberapa hari lalu, manusia kehilangan spirit, ya, semangat atau roh mencari Tuhan. Ini penyebab utama. Nah, pesan bagi anak-anak Tuhan dari Paulus bilang begini, ya. Di ayat yang ke-14.
tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Paulus bilang, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Karena ingat, masa kebodohan ini masa yang harus diwaspadai, karena dia dapat menular. Dia dapat mempengaruhi orang lain. Sehingga Paulus bilang di ayat yang ke-5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Paulus bilang, jauhilah mereka itu. Bukan mau benci DP orang, tapi jangan bergaul dengan mereka. Dengan orang-orang yang kehilangan integritas. Jangan ikut cara hidup mereka. Jangan ikut budaya mereka. Jangan ikut kebiasaan mereka. Jangan. Kita harus kuat berpegang kepada kebenaran. Itu kita harus pegang kuat. Karena hari-hari ini manusia sedang digiring oleh dunia. Sekali lagi, manusia sedang digiring oleh dunia dengan berbagai bentuk tren, bentuk budaya, bentuk kebiasaan. Saya katakan pada waktu lalu, untuk hidup secara duniawi, yang istilah modern bilang hidup sekularisasi. Kehidupan sekuler. Kehidupan sekuler itu produk dari paham ateis yang tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan. Yang hidupnya hanya berpikir di dunia ini. Kalau hal-hal spiritual itu sudah tidak ada lagi. Sehingga Paulus katakan, orang-orang seperti ini orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan agama. Tidak peduli lagi dengan adanya Tuhan. Tidak peduli lagi dengan ibadah. Tidak peduli lagi dengan doa. Tidak peduli lagi dengan kebenaran. Tidak peduli dengan keselamatan hidup. Karena orang-orang yang memiliki pandangan tidak adanya Tuhan, atau dengan kata lain orang-orang ateis, mereka melihat kehidupan ini hanya di dunia ini. Mati itu akhir dari kehidupan dan tidak ada lagi perkara sesudah itu. Sehingga bagi mereka bagaimana menikmati kehidupan yang ada di dunia ini dengan kehidupan duniawi. Mereka kerja, mereka cari duit, ya. Mereka buat cita-cita setinggi langit dan kejar itu. Hanya sebatas itu. Saya biasa beberapa orang kalau anak muda yang mau berangkat lanjut kuliah, saya punya pesan, tetap cari Tuhan, tetap melayani. Baru-baru ini beberapa anak-anak muda, itu pesan inti saya. Silakan kita kejar cita-cita, sekolah, bekerja. Anak saya saja Claudia, saya bilang sesibuk-sibuknya engkau kerja, yang namanya cari Tuhan itu satu hal yang utama. Jangan abaikan. Jangan terpengaruh dengan keadaan budaya dunia yang hanya sebatas mengejar karir kehidupan di dunia, yang hanya mengejar prestasi-prestasi di dunia, kemudian melupakan Tuhan. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan, tidak ada lagi spirit, semangat, bahkan roh untuk mencari Tuhan, mengingat Tuhan. Nah, Paulus mendorong supaya berpegang pada kebenaran. Pegang kebenaran. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari sejak kecil orang sudah dididik dari sekolah minggu tentang kebenaran. Diajarkan tentang kitab suci yang dapat memberi hikmat, ya,
Ayat 15, memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kenapa kita harus berpegang kepada kebenaran? Jangan lepaskan itu firman Tuhan. Jangan lepaskan. Ayat 16, karena fungsi dari firman Tuhan, manfaat dari firman Tuhan ada di ayat 16, yaitu untuk mengajar. Coba lihat ayat 16. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelekuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini kenapa harus disuruh pegang pada kebenaran? Karena saudara, bagi orang yang bodoh, ayat 16 ini mereka anti. Mereka tidak mau. Kalau mau diajar untuk hidup takut Tuhan, waduh, tunggu dulu. Apalagi kalau mau dinyatakan orang kesalahan, waduh, tunggu dulu. Kalau dapat orang yang dikategorikan orang yang mencintai dirinya sendiri, ini orang yang egois. Individualisme menguasai orang ini, mencintai dirinya sendiri. Ini orang kalau punya tipe seperti ini, maunya untung dia terus. Kalau dia lihat orang untung, dia tidak senang. Kalau firman itu datang mau menyatakan kesalahan, oh tunggu dulu. Saya bukan orang yang salah, membela diri. Yang sebenarnya firman itu mau membuat kita menjadi orang yang cerdas, mau membawa kita keluar dari kebodohan itu. Bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Sehingga hari-hari ini susah kalau mau koreksi seseorang. Apalagi ditegur dia punya kesalahan. Apalagi disadarkan dia akan pelanggarannya. Tidak mau. Selalu membela diri. Bahkan tidak sedikit orang yang menutup-nutupi kesalahannya demi menjaga nama baiknya. Orang seperti ini orang yang mencari aman. Hanya sekedar mencari nama baik saja. Hanya mau mencari pencitraan diri. Ini yang terjadi, saudara. Begitu ketemu dengan teguran, no. Begitu ketemu dengan koreksi, tidak. Saya tidak mau. Apalagi kalau dia berpendidikan, saya lebih pintar dari kamu. Nah, ini keadaan saudara yang akan kita hadapi. Sehingga masa ini Paulus bilang masa yang sukar menghadapi orang-orang seperti ini. Hanya satu cara, bukan melawan orang, tapi kita yang menjaga diri. Kita yang menjaga diri dengan cara apa? Berpegang pada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Kita pegang Yesus dalam hidup kita supaya kita tidak terbawa, terhanyut, dibawa oleh keadaan dunia di mana manusia kehilangan moral. Jadi ingat tidak selamanya orang berilmu itu menjamin dia orang yang bermoral. Tidak. Justru kejahatan-kejahatan besar terjadi itu dilakukan orang-orang yang berilmu, yang berintelektual tinggi. Orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ya, siapa yang sangka saudara, jenderal bintang 2 kok mau bunuh orang.
Itu Jenderal Bintang 2, saudara, bukan satu jabatan yang kecil. Bukan orang-orang yang biasa yang mau ditaruh bintang 2 di sini, saudara. Untuk mendapatkan bintang 2 ini punya syarat yang kuat, saudara. Tapi apa yang dilakukan? Membunuh orang lain. Ya, jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini bisa kita gunakan untuk mewaspadai diri dan bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, bagaimana relevansi kejadian-kejadian hari ini dihubungkan dengan nubuatan firman Tuhan, dan itu sedang digenapi hari-hari ini. Ya, jadi orang benar mau berkata dan bersikap apa? Karena bukti penggenapan nubuatan itu sudah nampak di depan mata. Satu cara, kita tidak bisa melawan mereka. Kita akan habis, tidak bisa. Dengan cara apa? Jangan hidup sama seperti mereka, tapi berpegang pada firman Tuhan. Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kau. Kita nyanyikan pujian ini. Saya yakin renungan firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya.